sejiwa, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setia-Nya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga. Hingga kami sehati dan sejiwa, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setia-Nya. Angkatlah di jiwa, mohon rahmat berlimpah. Agar kita pun pantas mengenang kepada-Nya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga. Hingga kami sehati dan sejiwa, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setia-Nya. Angkatlah di jiwa, mohon rahmat berlimpah. Agar kita pun pantas mengenang kepada-Nya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga. Hingga kami sehati dan sejiwa, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setia-Nya. Angkatlah di jiwa, mohon rahmat berlimpah. Agar kita pun pantas mengenang kepada-Nya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga. Hingga kami sehati dan sejiwa, memuliakan nama-Mu Tuhan.
gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Ada Tuhan di jiwa, ada memberikan, akan kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warna, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi. Pertama, siapkan kuota yang cukup untuk mengikuti perayaan Ekaristi secara online. Kedua, persiapkan diri kita dalam keadaan bersih dan berpakaian rapi. Ketiga, siapkan tempat yang pantas, misalnya ruang keluarga atau ruang tamu. Keempat, sediakan salib dan nyalakan lilin. Kelima, siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Keenam, fokus dan kusyuk berdoa sepenuh hati. Ketujuh, membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan Ekaristi. Kedelapan, cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Kesembilan, pada saat penerimaan komuni kudus, doakanlah doa komuni spiritual. Kesepuluh, bersyukur dapat mengikuti perayaan Ekaristi.
menopang aku. Dengan rela aku akan mempersembahkan kurban dan bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena baiklah namamu. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, persatuan Roh Kudus bersamamu. Dan saudara kekasih, kita merayakan Ekaristi Kudus minggu biasa yang ke-16. Dalam kenyataannya, kawanan sangat tergantung pada gembalanya. Dengan demikian, kawanan itu akan dibawa ke padang yang hijau. Namun ada kalanya pula, kawanan memilih untuk terpisah dari gembalanya. Di sinilah letak tantangan seorang gembala dalam menjalankan peran dan fungsinya. Setia pada perutusannya, sekaligus mempertanggungjawabkan perutusannya dengan penuh belas kasihan. Saudara-saudara kekasih, mari kita menjadi domba yang baik, yang setia pada gembala kita Yesus Kristus, yang berbicara melalui gerejanya. Mari kita merendahkan diri, memohon ampun atas dosa kita, mungkin secara pribadi atau bersama-sama kita belum setia kepada Tuhan, gembala kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah gembala kami, yang selalu mengantar kami ke padang hijau dan sumber air yang segar. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah gembala kami, yang menuntun kami di jalan yang aman dan membimbing serta menghibur kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah gembala kami, yang mendampingi kami seumur hidup dan memberikan rasa aman tentram. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau telah menggembalakan kami, kawanan-Mu. Semua kami hidup sebagai kawanan yang selalu bersatu dan tekun mendengarkan sabda Putra-Mu, serta melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yeremia.
Beginilah firman Tuhan. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan tersesat. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai. Kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, waktunya akan datang, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan, keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrein, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Kutuntunnya di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Refrein, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh, tongkat penggembalaanmu itulah yang menghibur aku. Refrein, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kau siapkan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Kau urapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku berlimpah. Refrein, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kerelaan yang dari Tuhan dan kemurahan ilahi mengiringi langkahku sepanjang umur hidupku. Aku akan diam di rumah Tuhan sekarang dan senantiasa. Refrein, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sekarang sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak dan yang telah merobohkan tembok pemisah, yaitu permusuhan. Sebab dengan wafatnya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya.
Dengan demikian, ia mengadakan damai sejahtera. Dalam satu tubuh, ia memperdamaikan keduanya dengan Allah oleh salib dan melenyapkan permusuhan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan kepada mereka yang dekat. Sebab oleh Dia kita kedua pihak boleh jalan masuk kepada Bapa dalam satu roh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitakan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mari kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat." Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mereka mendahului Yesus dan para muridnya. Ketika mendarat dan melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengerjakan banyak hal kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara kekasih, sebagaimana dikatakan dalam pembukaan Injil tadi, sekali peristiwa Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Itu persis yang kita baca minggu lalu. Dan setelah menaikkan perutusannya, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan mempertukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Ternyata perutusan Yesus itu berhasil. Para murid kembali dengan sangat gembira menyampaikan kepada Yesus tentang apa yang mereka alami dan mereka ajarkan. Orang yang mendengarkan pengajaran mereka begitu penasaran, sehingga ketika mereka kembali kepada Yesus, langsung banyak yang menyusul. Mau lihat gurumu, mau lihat Yesus yang kuwartakan itu, kehebatannya bagaimana? Katanya bisa menyembuhkan orang sakit, saya juga mau disembuhkan. Dan mereka segera menyusul para rasul. Ketika Yesus melihat para rasul itu kembali dengan
masih capek, mungkin loyo kan kurang tidur, mungkin terlalu banyak cerita dengan umat di desa, sehingga mereka capek. Yesus mengerti. Apalagi orang yang datang ini berbondong-bondong, masih perlu dilayani. Makanya semangat kepada murid-murid, mari kita menyingkir, tinggalkanlah mereka sebentar. Kita perlu beristirahat. Lalu mereka segera berangkat ke seberang danau. Masyarakat itu tahu mereka kemana. Malah ada yang jalan kaki, putar danau. Malah mendahului Yesus sampai di seberang sana. Luar biasa semangat umat ini. Bahkan digambarkan di sini bahwa mereka datang dari berbagai kota. Mungkin para murid diutus ke berbagai kota sehingga kedengaranlah Yesus di seluruh kota. Ketika Yesus dan murid-muridnya sampai di seberang sana, sudah berkumpul kayak ramai, ya seperti tidak ada gembalanya, terlantar, tidak ada yang mengajar mereka, tidak ada yang melayani mereka. Lalu dikatakan bahwa melihat itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Mereka tidak jadi istirahat ditunda, dan mereka menyibukkan diri lagi dengan pelayanan. Saudara-saudara kekasih, apa yang pantas kita renungkan dari peristiwa ini? Kita melihat keberhasilan para rasul mewartakan Yesus, sehingga Yesus dicari orang. Inilah pewarta yang benar, mampu memperkenalkan Yesus, membuat orang penasaran untuk mencari Yesus. Banyak orang lebih banyak dicari daripada Yesus, karena lebih banyak mewartakan dirinya, lebih banyak memperlihatkan kehebatannya daripada memperlihatkan kebenaran Injil. Karena itu banyak yang umatnya mencari pastornya tetapi tidak mencari Yesus. Kalau di suatu paroki ada beberapa imam, kadang-kadang yang satu suka ini, yang satu suka itu. Sehingga kalau pastor ini yang dia tidak sukai khotbah atau pimpin misa, dia tidak mau ikut. Tunggu pastorku nanti. Nah, ini siapa dicari? Pastornya atau Yesusnya? Banyak juga yang lebih banyak menyenangkan umat daripada menyenangkan Tuhan. Banyak juga imam tidak berani menegakkan kebenaran aturan-aturan gereja karena takut ditolak. Takut tidak disukai. Popularitasnya turun. Karena begitulah umat yang belum memahami. Pasti berpedoman pada kepentingannya. Bukan berpedoman pada kebenaran. Dan imamlah harus menunjukkan ini yang benar. Bukan kepentingan pribadi yang dicari dalam iman, tapi adalah kepentingan kemuliaan Allah. Umat yang belum dewasa imannya pasti beriman untuk kepentingan. Nah, apabila kepentingannya terpenuhi di gereja, dipenuhi oleh pastornya pasti dikenal sebagai orang yang baik. Tapi pastornya kadang-kadang berusaha menegakkan kebenaran. Wah, saya dipersulit pastor itu. Maksudnya dipersulit bagaimana? Kalau dia mau kawin diminta surat baptis, kok saya dipersulit? Memang persyaratannya begitu kok. Masa dipersulit? Kalau sudah ada surat baptismu yang jelas, disuruh lagi cari 3, itu dipersulit. Untuk apa cari 3 lagi surat baptis? Sudah ada 1. Nah, ini disebut persulit.
Tapi kalau memang belum ada, mana buktinya Anda belum kawin? Berani-berani kawin, tidak ada bukti bahwa Anda belum kawin. Jangan-jangan sudah 3 suamimu, 4 suamimu, misalnya begitu. Nah, harus dibuktikan surat baptis. Nah, ketika diminta surat baptis dibilang persulit. Pastor yang menegakkan itu dianggap mempersulit. Pastor yang bijaksana, ya sudahlah, berkati saja biar tidak suruh bermendim. Oh, ini pastor yang hebat. Apakah orang sampai pada kebenaran? Tidak, hanya sampai pada pastor. Ini para rasul ini tidak mau menahan umat hanya pada dirinya saja. Dia mau mengantar umat kepada Yesus. Dan karena itu ketika mereka pulang, umat jadi penasaran mau lihat Yesus itu yang mana. Inilah portanya benar kalau orang mulai penasaran mencari Yesus dan datang menyembah untuk menikmati pelayanan Yesus. Inilah keberhasilan. Kalau hanya orang mencari pastornya saja untuk kepentingan duniawi, orang belum selamat. Maka mari kita merenungkan ini dan mudah-mudahan menjadi teladan bagi kita. Bacaan pertama tadi mengatakan celakalah para gembala yang hanya menggembalakan dirinya sendiri. Hanya mencari kepentingannya sendiri tapi menterlantarkan umatnya. Kalau Anda pernah mendengar kesaksian Pas Yosef Peniangat dari Kerala, India, yang pernah meninggal karena ketabrakan, tapi dihidupkan kembali oleh Tuhan, itu kembali ke bumi. Tahun 1975 dia meninggal karena ketabrakan. Lalu ketika dia meninggal, malaikat pelindungnya datang untuk menjemput dia. Ia lalu dibawa pertama-tama ke neraka, sudah juga api penyucian, lalu ke surga. Tapi ketika bertemu Yesus di surga, dia disuruh kembali, dia hidup kembali untuk berkesaksian. Apa pengalamannya di neraka? Dia katakan, saya begitu melihat luar biasa penderitaan di neraka. Itu api belerang itu seperti lautan. Orang lompat-lompat masuk di situ. Tidak pernah padam-padam. Mukanya buruk segala macam. Kita kenal mereka tapi tidak bisa ngomong. Dan dia katakan herannya, ada juga pastor dan uskup di sana. Ada juga suster dan frater di sana. Lalu mereka bertanya pada malaikat, bagaimana sampai pastor uskup masuk di sini? Malaikat mengatakan, mereka inilah yang telah mengebuli umat dengan ajaran-ajarannya. Mereka mengikuti kemauan umat yang salah supaya jangan ditolak. Yesus ditolak, mereka diterima. Bukankah Yesus mengatakan dalam Markus 9:42, barang siapa menyesatkan salah satu anak kecil yang percaya kepada aku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Inilah buktinya. Pemimpin-pemimpin yang menyesatkan umatnya akan mendahului mereka masuk dalam neraka. Karena lebih mewartakan diri daripada mewartakan Yesus. Ya berikut saudara-saudara, Yesus mengerti kita kadang-kadang capek. Maka perlu beristirahat. Maka ketika murid-murid datang terengah-engah menceritakan keberhasilannya dan masih disusul oleh orang banyak, Yesus khawatir, nah kita punya istirahat ini, umat makin banyak. Coba kita menyingkir dulu, tunda dulu pelayanan ini. Pelayan-pelayan perlu beristirahat supaya segar menyampaikan sabda Tuhan dengan baik. Saudara-saudara kekasih, mereka baru menyingkir ke seberang danau, tapi umat sudah banyak. Istirahat itu perlu. Dalam arti apa? Jangan sampai murid-murid itu hanya euforia keberhasilan,
tapi tidak merenungkan dari mana keberhasilan ini. Tidak merenungkan kemana keberhasilan ini. Hanya berarti pada euforia keberhasilan dipandang dari segi dunia. Padahal keberhasilan itu datang dari Allah. Bukankah Yesus mengatakan ketika Rasul pulang, kami berhasil, juga setan-setan takluk kepada kami. Yesus katakan, boleh bergembira, tapi jangan lupa, bukankah kuasa itu datang daripadaku? Aku memberikan kamu kuasa, bukan kamu punya kuasa sendiri. Maka jangan berbangga atas itu. Bersyukurlah bahwa dengan itu namamu terdaftar di surga. Jadi keberhasilan kita kadang-kadang kita harus bawa kepada Tuhan. Kita syukuri. Apakah memang saya mewartakan dengan benar atau dengan cara yang baik? Apakah ini memang datang dari Allah atau datang dari saya? Itulah perlunya yang disebut retret. Sewaktu-waktu mundur dari kegiatan untuk memeriksa perjalanan hidup kita. Kalau para imam itu minimal setahun sekali retret. Rekoleksi itu ya diserahkan kepada KPK masing-masing. Jadi retret itu sangat perlu untuk mengevaluasi hidup kita di bawah terang sabda Allah. Jangan sampai kita hanya merasa berhasil tapi tidak sesuai dengan kehendak Allah. Juga berarti mengambil kekuatan baru untuk maju terus, istirahat, menarik nafas rohani. Supaya jangan terengah-engah. Sudah bingung mau lakukan apa lagi. Nah, retret yang singkat itu disebut rekoleksi, kadang-kadang 1 hari. Rekoleksi mengumpulkan tenaga, kekuatan rohani. Mengevaluasi yang lama dan melihat ke depan. Itu sangat perlu untuk kita. Nah, dalam situasi pandemi kadang-kadang sulit untuk berkumpul. Tapi secara pribadi itu bisa kita lakukan. Minimal pemeriksaan batin harian. Pada malam hari sebelum tidur, matikan televisimu, simpan HP-mu. Duduk dan renungkan apa yang kau lakukan mulai dari pagi sampai tengah malam. Perbuatan mana yang sesuai dengan kehendak Allah, perbuatan mana yang sesuai dengan seleramu saja. Yang baik disyukuri, yang kurang baik dimohonkan ampun dan diniatkan untuk memperbaiki keesokan harinya. Pagi-pagi jangan HP yang pertama diangkat. Sembahyang dulu. Ada bacaan-bacaan harian, dibaca dulu, direnungkan dulu. Lalu persembahkan kepada Tuhan apa yang masih kurang kemarin. Supaya hari ini kita latih memperbaikinya di bawah terang sabda Allah. Yang kita jalan terus, tidak pernah ada evaluasinya, tidak pernah ada berhentinya. Tahu-tahu sudah pagi, tahu-tahu sudah minggu selesai, tahu-tahu bulan selesai, tahu-tahu tahun selesai, tahu-tahu kita mati. Tidak pernah kita melihat apa berjalan baik. Itu benar. Yesus juga menghendaki para murid seperti itu. Jangan kerja rutinitas, tapi kerja dengan suatu kesadaran. Kerja dia buat terang sabda Allah. Jangan kerja sekedar karena hobi, karena kebutuhan, tapi adalah pelayanan pada Tuhan dan sesama. Selanjutnya saudara-saudari, kita melihat ketika Yesus sampai di seberang bersama murid-murid, ia sudah ditunggu oleh orang banyak. Melihat orang banyak, tidak ada gembalanya, tidak ada yang
mengantarkan mereka kepada Tuhan, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia segera melayani mereka. Pelayan kita seharusnya datang dari belas kasihan, tergerak oleh belas kasihan. Sehingga pelayan kita menjadi murni, tulus dan ikhlas. Ketika pelayan kita hanya datang dari pikiran bahwa ini tugas saya, ini kewajiban saya, ini kepentingan saya, maka pelayan tidak menjadi tidak murni. Kita bisa membatalkan apa saja kalau kita tidak suka. Tapi berdasarkan kalau keluar dari hati yang penuh belas kasihan, pusat perhatian kita adalah orang yang kita layani, bukan diri kita. Kepentingan kita batalkan demi orang lain seperti Yesus. Tapi kalau kita melayani karena tugas kita, selera kita, kita sih bisa membatalkan karena hati kita tidak tergerak kepada orang yang kita layani. Itu gampang saja dibatalkan. Maka marilah kita melayani dengan hati yang penuh belas kasihan, hati yang penuh ikhlas, tanpa pamrih. Istilahnya tanpa pamrih, menyangkal diri. Yesus katakan, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya. Kalau kita mau melayani berdasarkan panggilan dari Yesus, kita harus menyangkal diri kita, meninggalkan segala kepentingan selera kita, dan hanya melayani orang yang membutuhkan pelayanan itu. Dan terutama pelayan utama adalah pelayanan menyelamatkan orang. Bukan segera melayani jasmaninya, tapi rohaninya tidak diselamatkan. Karena kita selamatkan jasmaninya, itu akan berlalu. Apa gunanya kita selamatkan orang, dia makmur tapi tidak beriman, tidak mengenal Allah, dia akan sesat juga. Jadi pertama-tama dalam menyelamatkan orang dalam kebenaran. Sambil melihat juga kebutuhan jasmaninya kalau bisa. Tapi nomor satu adalah pelayanan rohani, pelayanan iman supaya orang itu selamat. Maka itu sekali lagi saya katakan bahwa jangan kita merasa dipersulit. Kalau gereja melayani kita dengan tuntutan ini, tuntutan itu. Aturan-aturan dibuat gereja adalah pagar supaya kita tetap berada dalam kebenaran. Gereja merumuskan kebenaran-kebenaran iman dalam dogma-dogma, dalam ajaran-ajaran, di dalam aturan-aturan. Nah, siapa yang melakukan itu dengan setulus-tulusnya, berjalan pada jalan yang benar. Maka itu mari kita mendengarkan gereja yang sentiasa membawa kita ke air yang tenang, menyelamatkan jiwa kita. Kalau menyelamatkan nyawa belum tentu, menyelamatkan jasmani kita belum tentu gereja mampu. Gereja mampu memberi makan umatnya, tetapi merawat rohani umat itu, itulah tugas gereja. Marilah saudara, kita merenungkan 3 poin ini. Pertama, kita melayani membawa orang kepada Yesus. Yang berikut, jangan kita murtakan diri, supaya kita disukai tapi sudah dikenal. Dan berikut adalah kita perlu merawat rohani kita dengan retret, rekoleksi, dan renungan-renungan rohani. Dan melayani dengan setulus-tulusnya, tergerak oleh belas kasihan. Semoga demikian. Marilah kita kembali meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawi Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Ia turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa umat. Begitu besarlah kasih Allah kepada kita umatnya. Mari kita memanjatkan doa kepada Allah Bapa kita yang amat menyayangi kita dan takkan pernah meninggalkan kita. Bagi kesatuan gereja, ya Bapa, satukanlah umat yang mengimani Kristus Putramu untuk selalu mengutamakan belas kasih dan persaudaraan sejati di atas kepentingan-kepentingan kelompok dan perbedaan yang ada di antara kami. Pimpinlah kami untuk selalu menghayati Injil-Mu dalam hidup kami sebagai satu kawanan yang dipersatukan oleh Sang Gembala Agung, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kerukunan umat beragama, ya Bapa, semoga kerukunan di antara umat beragama dalam masyarakat kami semakin nyata berkat penggembalaanmu. Semoga kami tetap bertekun mengembangkan persaudaraan sejati terhadap setiap orang di dunia ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak terlantar, ya Bapa, semoga anak-anak yang terlantar menemukan tempat tinggal dan cinta kasih sejati. Bimbinglah kami untuk memiliki bela rasa dan cinta kasih sejati bagi mereka yang miskin, menderita, dan juga terlantar. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita bersama, ya Bapa, semoga kami selalu bersikap rendah hati dan mau belajar dari orang lain demi perkembangan hidup kami. Bimbinglah kami agar selalu tulus dan bersemangat dalam membangun kerjasama dengan orang lain demi kesejahteraan bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita bersyukur bersama Suster Emiliana Rangkei BKK yang berhari ulang tahun. Bapak yang makasih, kami bersyukur bersama hambamu Suster Emiliana yang telah beri kehidupan dan kupelihara hingga saat ini sehingga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bersama beliau kami mohon berkat-Mu untuk perjalanan hidup selanjutnya. Semoga memberikan anugerah kesehatan, semangat melayani, sehingga mampu membawa banyak orang kepadamu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita sekali lagi berdoa untuk arwah Dr. Suparto yang telah begitu banyak berjasa untuk kita di paroki ini, khususnya orang-orang yang pernah dilayaninya, disembuhkan olehnya. Bapa di surga, kami bersyukur melalui pelayan Dr. Suparto Engkau telah menghadirkan karya penyembuhan-Mu bagi kami, khususnya pernah dilayani, juga pernah memimpin rumah sakit kami untuk menyalurkan rahmat penyembuhan-Mu. Semoga Engkau sekarang memberikan pahala kekal, kebahagiaan abadi atas segala pengabdiannya di dunia ini, memperkenalkan kasih-Mu kepada umat dan membawa banyak orang kepada keselamatan. Terimalah dalam bagas surgawi dan izinkan berbagi bersama orang pilihan-Mu.
Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita berdoa untuk semua saudara kita yang masih beristirahat karena terpapar dan penyakit-penyakit lain. Khususnya juga bidan Yuli yang masih perlu istirahat, semua cepat dipulihkan jasmani dan rohaninya sehingga kembali melayani umat, khususnya di rumah sakit. Demikian juga keluarga kami, sanak saudara kami dimanapun mereka berada yang beristirahat di rumah sakit atau di rumah. Adillah Tuhan menjamah mereka dan membawa kesembuhan bagi mereka. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita berdoa untuk wujud kita masing-masing. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Esa, Engkau mengendaki kami hidup rukun dan bersatu. Oleh karena itulah Engkau mengutus putramu. Perkenankanlah kerajaan damai dan cintanya berkembang sekarang dan waktu mendatang. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon semoga Engkau berkenan menerima persembahan roti dan anggur ini, serta menjadikannya sebagai santapan bagi jiwa kami, maka kami semakin mampu mengikuti Engkau. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang murah hati dan Allah yang setia. Sebab Engkau memberi kami Yesus Kristus Putramu Tuhan dan Penebus. Dia selalu menunjukkan dirinya berbelas kasih kepada anak-anak dan kaum miskin, orang sakit dan orang berdosa. Dan dia menjadikan dirinya sesama bagi orang-orang yang tertindas dan teraniaya. Dengan perkataan dan perbuatan, dia telah menyatakan kepada dunia bahwa Engkau adalah Bapa yang menaruh perhatian kepada semua anak-Mu. Dari sebab itu, bersama semua malaikat dan orang kudus,
kami turut memuji dan bersyukur kepadamu sambil mengumandangkan malaikat kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang manusia. Sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup. Sungguh terberkatilah Putra-Mu yang hadir di tengah-tengah kami ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami, Dia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecahkan roti. Maka kami mohon kepadamu, Bapa yang penuh belas kasih, sudahlah mengutus Roh Kudus-Mu supaya Dia menguduskan persembahan roti dan anggur ini, agar menjadi kami tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Dia mengambil roti dan memberkati, lalu mecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dengan cara yang sama sesudah perjamuan, sambil mengambil piala, Dia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Maka Bapa yang kudus, sambil mengenangkan Kristus Putra-Mu penyelamat kami, Dia telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib, menuju kemuliaan kebangkitan. Dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu. Kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang. Dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu, kini dan selamanya, kami terhitung sebagai anggota Putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Tuhan, sudilah Engkau menyempurnakan gereja-Mu dalam iman dan cinta kasih, bersama Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup, imam dan diakon, bersama seluruh umat milik-Mu. Bukalah mata kami supaya mengenal keperluan saudara-saudara kami. Ilhamilah kami dengan kata dan tindakan untuk menguatkan mereka yang menderita dan menanggung beban. Buatlah kami dengan ikhlas melayani mereka menurut perintah dan teladan Kristus. Semoga gereja menjadi saksi yang hidup akan kebenaran dan kebebasan, damai dan keadilan, sehingga semua orang bangkit dalam harapan baru. Ingatlah kan saudara kami, Dr. A. Suparto, ia telah berserah dalam damai Kristus, dan akan semua orang telah meninggal, hanya Engkau yang mengenal iman mereka. Perkenankan mereka menikmati cahaya wajah-Mu, dan pada waktu kebangkitan, anugerahilah mereka kepenuhan hidup.
Sesudah bersiara di dunia ini berakhir, perkenankanlah kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, bersama Santa Para Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua martir, serta dalam kesatuan dengan semua orang, kami akan memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan pujian panjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mau bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Perbuatan Tuhan yang agung pantas dikenang. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Orang yang takut akan Dia diberinya makanan. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena Putra-Mu telah menjadi tuan rumah sekaligus hidangan atas perjamuan kudus yang boleh kami ikuti ini. Semoga Ia pun senantiasa tinggal bersama kami, menjadi gembala kami, sehingga kami selalu merasa aman dan tentram di dunia ini, sampai kami Kau perkenankan mengalami ketenteraman abadi di surga. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan pengumuman. Dalam Tuhan Yesus, sambil kita tetap menjaga kesehatan, mentaati protokol kesehatan dengan ketat,
Kita berdoa semoga corona ini cepat berlalu. Kita akan melihat perkembangan minggu depan. Tunggu saja pengumuman, mudah-mudahan sudah lebih baik. Kita bisa tetap muka terbatas lagi. Tapi sebelum kita tetap menjaga kesehatan, menjaga diri dan keluarga. Tapi juga jangan mengabaikan gereja. Dengan memberi apa yang bisa kita berikan, memberi kolekta dari rumah, seperti yang disampaikan tadi. Terima kasih. Kita akhiri pada kita dan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas, supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Membawa makna kehidupan. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu.
datang membawa makna kehidupan. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Suaramu menggema lembut di dalam batinku. Sungguh engkau sahabatku, jikalau engkau menaati perintahku. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Engkau yang memilihku, melainkan aku yang memilihmu. Kini aku serahkan tugas supaya engkau menghasilkan buah limpah. Pergilah dan sebarkanlah kabar sukacitaku, sampai akhir zaman aku sertamu. Membawa makna kehidupan.